Ya, dalam postingan terbaru di Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Dan berdasarkan pernyataan Trump, Jepang dikenakan tarif impor sebesar 15%, turun dari ancaman Trump sebelumnya untuk tarif masuk ke Amerika Serikat sebesar 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Trump mengumumkan hal tersebut dalam akun media sosial miliknya di Truth Social. Berdasarkan kesepakatan terbaru, Amerika akan melakukan tarif sebesar 15% atas barang-barang impor dari Jepang, turun dari ancaman tarif sebelumnya sebesar 25%. Pemangkasan tarif berlaku bagi semua komoditas Jepang termasuk otomotif, yang merupakan komoditas unggulan Jepang, yang mencakup 25% dari total ekspor ke Amerika Serikat. Trump menyebut Jepang akan menginvestasikan sekitar 550 miliar dolar Amerika Serikat atas arahan Trump dan akan membuka ekonominya terhadap produk otomotif dan beras asal Amerika Serikat. Selain itu, Trump mengklaim kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai catatan, perdagangan antar Jepang dengan Amerika Serikat menembus 230 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang tahun 2024. Pada periode tersebut, Jepang mencatatkan surplus hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.140 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks saham Wall Street ditutup melesat pada perdagangan di hari Rabu dipicu oleh optimisme pasar atas pernyataan Presiden Donald Trump terkait dengan tercapainya kesepakatan dengan Jepang termasuk penetapan tarif resiprokal sebesar 15% atas ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Trump juga menyebut bahwa pembicaraan lanjutan dengan pejabat Uni Eropa sedang berlangsung guna menyepakati kesepakatan serupa. Data selengkapnya pada hari Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 menguat 0,78% ke level 6.358, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa ke-12 sepanjang tahun ini. Indeks Nasdaq Composite naik 0,61% dan berakhir di level 21.020, mengukir rekor tertinggi dan menandai penutupan pertama di atas level psikologis 2.000. Kemudian indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,14% ke level 45.010. Angka ini hanya terpaut sekitar 4 poin dari rekor tertingginya. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa, mendekati level tertinggi dalam 2 minggu yang dipimpin oleh saham otomotif karena investor mengantisipasi kemungkinan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,83% ke posisi 24.240, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,42% ke level 9.061 dan indeks CAC Prancis melonjak 1,37% di level 7.850. Kami, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan di atas 7.400-an di perdagangan di hari Rabu. Dorongan besar kembali datang dari sektor teknologi dengan saham DCII menguat signifikan, sentuh arah usai kembali diperdagangkan. Indeks harga saham gabungan kembali tutup zona hijau setelah melemah di perdagangan hari sebelumnya. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG tercatat melesat 124 poin atau melonjak 1,70% ke level 7.469,23 di perdagangan Rabu. Kenaikan IHSG topang semua indeks sektoral di BEI. Sektor yang paling tinggi antara lain sektor teknologi melesat 7,93%, sektor perindustrian menguat 2,91%, sektor properti dan real estate melaju 2,39%, sektor barang baku naik 2,05%, sektor energi terapresiasi 0,81%, sektor transportasi dan logistik menguat 0,79%, sektor barang konsumen primer naik 0,72% dan keuangan melaju di 0,53%. Kenaikan signifikan IHSG masih ditopang penguatan saham konglomerasi. Saham DCI tutup menguat 19,19% dan sentuh arah di level Rp346.725 per saham dan menyumbang 62,24 indeks poin. Saham DCI rebound signifikan usai gembok suspensi dicabut oleh BI di perdagangan Rabu. Saham ASI tutup menguat 5,54% di level Rp4.950 per saham dan berkontribusi 11,53 indeks poin. Saham PANI tutup menguat signifikan 10,78% di Rp16.700 per saham, berkontribusi 6,74 indeks poin ke penguatan IHSG.
Pergerakan ISG di Rabu diwarnai sentimen Amerika Serikat memutuskan untuk menurunkan tarif bea masuk resiprokal atas barang Jepang dari 25% menjadi 15%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bea masuk turunkan mengingat Jepang telah berkomitmen untuk menanamkan modal senilai 550 miliar dolar Amerika di Amerika, serta bersedia untuk merelaksasi ketentuan impor mobil dan beras Amerika. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Ya, untuk berbincang pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama Mas Patrick Georgi, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Patrick. Selamat pagi, Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya, Mas Patrick ya. Baik, Amin. ya Mas Patrick bicara kemudian mengenai rally ISG kemarin tembus level di atas 7.400-an, dan kalau kita lihat salah satu sektor yang menguat paling signifikan yaitu adalah sektor teknologi yang menguat di atas 7% begitu ya. Apa yang menyebabkan hal ini selain kemudian DCI kembali dibuka ataupun masuk ke perdagangan sehingga ini memberikan dorongan terhadap ISG dan juga dorongan terhadap sektor teknologi, ada hal lain nggak yang kemudian menjadi hal yang dinilai favorable lah di sektor teknologi dari point of view investor? Oke, benar sekali ya, Mas. Memang kemarin pergerakan dari sektor teknologi memang sangat masif sekali dan menjadi salah satu penopang utama. Dan juga bahkan kalau kita lihat secara historikal di bulan ini, yang di mana bulan Juli itu menjadi bulan yang selalu mencatatkan kenaikan ya selama 5 tahun terakhir. Kita lihat pergerakannya di bulan ini itu teknologi mencatatkan kinerja yang sangat positif sekali. Kita lihat itu pergerakan ini muncul setelah kita lihat rilis dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia ya. Yang kalau kita lihat kebijakan suku Bank Indonesia yang dipangkas 20 basis point per tanggal 16 Juli kemarin langsung direspon sangat positif oleh sektor teknologi gitu ya. Kalau kita lihat per tanggal 16 sampai sekarang sektor teknologi sendiri sudah menguat hampir sekitaran 30%. Dengan saham DCI sebagai penopang dan juga saham Entek gitu ya sebagai market leadernya kedua saham ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi sentimen suku bunga yang lebih rendah secara teoritis maka sektor teknologi ini dari sisi pendanaannya akan jauh lebih mudah gitu ya untuk melakukan ekspansi dan semacamnya. Jadi kita lihat dari sisi sensitivitas sektor ini yang paling merespon sangat positif dari penurunan suku bunga itu. Oke, walaupun seharusnya memang sektor properti seharusnya merespon lebih positif ya, tapi kemudian pergerakannya normatif saja begitu. Ini memang menunjukkan daya beli masyarakat terkait dengan produk-produk properti memang sedang lesu atau seperti apa, Mas Patrick? Kalau kita coba bandingkan ya antara teknologi dan properti, memang teknologi bisa kita bilang yang paling sensitif. Tapi untuk properti kita coba combine dengan daya beli, memang daya beli masyarakat kita juga saat ini dalam kondisi yang kurang begitu baik gitu ya. Walaupun secara teoretikal harusnya properti juga terdampak. Kalau kita lihat pergerakan sektoral juga bisa dibilang sektor properti ini yang cenderung lagging gitu ya. Dan berpotensi juga akan terjadi shifting ke sektor ini karena memang harga dari emiten-emiten teknologi dan sektoralnya sudah dibilang lebih overheating gitu ya. Jadi harus ada cooling down terlebih dahulu gitu, Mas. Oke, karena sudah menguat ataupun sudah overbought begitu, nanti kemudian akan dilepas terlebih dahulu, dan sektor yang kemudian dituju ataupun mungkin sudah ditandai quote-unquote oleh pelaku pasar adalah sektor properti karena sebenarnya secara harga masih menarik begitu ya, masih kemudian murah begitu untuk sektor properti untuk beberapa sahamnya. Iya, betul sekali, Mas. Kalau kita lihat dari valuasi dan pergerakan harga, dari multiplier effect penurunan suku bunga, sektor properti itu masih belum begitu terdampak gitu ya efeknya. Jadi masih ada potensi upside yang cukup tinggi gitu untuk sektor properti. Baik, jika kemudian kita secara sektoral tadi kita sudah bahas terjadi penguatan signifikan lah ya di sektor teknologi. Kalau kita bicara spesifik mengenai saham-sahamnya, artinya kan ini sudah mengalami penguatan begitu. Apakah memang ini adalah menjadi sebuah momen yang juga kita bisa jump in untuk bisa kemudian ride the wave gitu, excitement dari investor terhadap sektor teknologi, atau masuknya nanti aja dulu karena menurut Anda terlalu mahal secara valuasi, Mas Patrick? Iya, kalau kita cermati memang sektor teknologi secara teoritik itu memang menarik gitu ya setelah penurunan suku bunga. Tapi perlu kita perhatikan juga bahwa dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya, untuk dari teknikal harganya sudah terlampau sangat tinggi dan fundamental valuasinya juga sangat mahal sekali gitu. Jadi bisa kita pertimbangkan
kita cenderung wait and see terlebih dahulu sampai tadi saya bilang harganya cooling down, kembali sedikit mereda penguatannya dengan cara kita mungkin melirik sektor-sektor yang punya potensial upside yang sama juga gitu ya. Dengan kondisinya juga belum rally begitu signifikan akibat penurunan suku bunga. Baik, kita bicara spesifik mengenai saham DCI yang kemarin sudah kemudian bisa diperdagangkan kembali begitu. Setelah kemudian dibuka suspendnya di perdagangan terus menguat signifikan lagi begitu ya. Nah, untuk DCI sendiri secara valuasi sudah terlalu mahal ya? Iya Mas, kalau kita lihat secara valuasi memang saham DCI ini sudah terlampau mahal, dan kalau kita bicara katalisnya juga, selain dari penurunan suku bunga kemarin yang direspon positif juga oleh DCI, di mana kalau kita lihat pergerakan chartnya per tanggal 16 setelah memang diputuskan kita memangkas 25 basis point, sahamnya itu langsung rally gitu ya. Itu ada dari selain dari sentimen tersebut, kita ada lihat dari sentimen Fitch Rating juga yang kalau kita cermati rating terhadap DCI ini juga terlihat dinaikkan ke level stabil. Itu juga menjadi salah satu katalis penopang untuk sektor ataupun emiten DCI ini gitu. Baik, kalau kita bergeser ke beberapa isu global, Mas Petek, tentu saja masih terkait dengan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat ke beberapa mitra dagangnya. Fiksasi sudah kemudian dapat dilihat dengan Jepang 15%. Ada juga optimisme terkait dengan kesepakatan yang akan kemudian mulai diperbincangkan antara Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin dari negara-negara Uni Eropa begitu. Yang most likely juga mungkin mereka sudah bisa menebak kemana arahnya begitu ya. Nah, ini juga nampaknya membuat saham-saham ataupun bursa-bursa global, salah satunya adalah Amerika Serikat, ini menyentuh rekor terbarunya begitu. Sejauh mana ini akhirnya juga akan memberikan dampak yang kurang lebih sama terhadap pergerakan IHSG sampai dengan akhir pekan nanti, Mas Patrick? Oke, kalau kita sedikit bahas, memang ini menjadi salah satu katalis yang cukup besar ya dari sisi globalnya. Karena memang selama ini yang menjadi salah satu penghalang untuk global kita adalah dari katalis uncertainty ya, perihal perang dagang ini atau tarif-tarif resiprokal ini gitu ya. Yang dimana hal tersebut membuat market itu lebih worry dan cenderung lebih defensif gitu untuk sementara waktu. Jadi dengan adanya deals dari beberapa negara mitra dagang strategis ya antara Amerika Serikat, itu tentu saja bisa jadi salah satu penekan untuk kekhawatiran pelaku pasar. Apalagi kalau kita lihat saat ini pelaku pasar di kawasan Asia dan juga global itu melihat focusingnya on numbers gitu, dengan penurunan dari 25% ke 15% terhadap Jepang, dan juga ada potensi deals antara European Union menjadi 15% juga. Itu jadi kita lihat harusnya itu berdampak positif gitu, karena mengurangi kekhawatiran pelaku pasar terhadap kekhawatiran dari sisi perang dagang ini sendiri gitu. Baik, jadi dari point of view pelaku usaha lebih baik ketahuan walaupun memang tarif impornya tinggi daripada tidak pasti begitu ya. Dan ini memberikan semacam kepastian terkait dengan strategi-strategi investasi ataupun mungkin berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh investor ataupun mungkin pelaku usaha agar mengakali apa yang bisa dilakukan menyikapi tarif impor ke Amerika Serikat.